Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Legivela, NIM 1908076018 dari Pendidikan Kimia 2A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi sikap dan perilaku terpuji zuhud. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang ini, orang hanya mementingkan harta tahta wanita. Hidup mewah, glamor, berlebih-lebihan itu sudah menjadi karakteristik. Sekarang, banyak umat Islam tidak mengetahui apa itu zuhud. Makanya, di sini kita akan mempelajari sikap terpuji zuhud. Zuhud pada dunia. Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, sudah tahu apa itu zuhud? Belum? Mari kita bahas. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab berupa kata dasar al-zuhd yang berarti ketiadaan perhatian. Dalam kamus bahasa Arab modern, al-zuhud fi al-dunya berarti to renounce pleasure in worldly things, yang artinya meninggalkan suatu kesenangan yang bersifat duniawi. Zuhud adalah mengosongkan hati dari cinta kepada dunia dan semua keindahannya, serta mengisinya dengan cinta kepada Allah dan makrifat kepadanya. Apabila hati terlepas dari ketergantungan terhadap perhiasan dunia dan kesibukannya, maka ini akan menambah cinta kepada Allah, menghadap kepadanya, muraqabah atau pengawasan, dan makrifat. Oleh karena itu, para ahli makrifat menganggap zuhud sebagai perantara untuk mencapai Allah dan syarat untuk mendapatkan cinta dari ridhonya, dan bukan sebagai tujuan. Oke. Kecintaan kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan berzuhud di dunia. Tidak tulusnya zuhud seorang di dunia dapat dilihat pertama, melihat dunia, lalu cepat-cepat meninggalkan, menghancurkan, melenyapkan, mengurangi, dan membuangnya. Kedua, melihat akhirat, lalu menerima dan menyambut kedatangannya, keabdian, kekekalannya, dan kemuliaan yang ada di dalamnya dari kebaikan dan kelezatan. Ada 3 tanda kezuhudan yang harus kita perhatikan. Pertama, tidak bergembira dengan adanya harta dan tidak bersedih dengan hilangnya harta. Kedua, menganggap semua orang sama kedudukannya. Ketiga, selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Ulama salaf membagi zuhud menjadi 3 tingkatan. Pertama, zuhud terhadap kemusyrikan dan semua hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, zuhud terhadap hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ketiga adalah zuhud terhadap hal-hal yang dihalalkan oleh agama. Oke, selanjutnya adalah mengenal sikap zuhud. Umat Islam Indonesia mengenal istilah ini untuk menggambarkan pola hidup sederhana, tidak tamak, dan rakus terhadap harta. Zuhud merupakan gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, zuhud di dalam dunia itu bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan menyia-nyiakan. Akan tetapi, sesungguhnya zuhud dalam urusan dunia adalah bahwa kamu tidak menggantungkan diri kepada sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi lebih percaya pada sesuatu yang ada di tangan Allah dan lebih senang mengambil kesempatan memperoleh pahala dengan menjauhkan diri dari maksiat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah pendorong zuhud. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kesementaraan, tipuan dan ketidakhakikian kehidupan dunia.
Jika seorang mau memperhatikan bahwa makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia, mengalami suatu proses seperti tanaman, mulai dari daunnya berwarna hijau, terus menguning, kecoklatan, dan akhirnya gugur, maka ia akan sadar bahwa dunia ini benar-benar tidak kekal. Seperti manusia, dia pasti akan mengalami kematian. Yang kedua adalah pengetahuan tentang kekekalan, kebesaran, dan kesejatian kehidupan setelah kehidupan dunia. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih agung, dan lebih hakiki. Yang ketiga adalah keyakinan dan keimanan bahwa dengan berzuhud tidak akan menghalangi rezeki yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Dan kerakusan terhadap kehidupan dunia tidak akan menggapai bagian dunia yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga adalah keyakinan dan keimanan bahwa dengan berzuhud tidak akan menghalangi rezeki yang telah ditentukan atau telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Dan kerakusan terhadap kehidupan dunia tidak akan menggapai bagian dunia yang belum ditentukan oleh Allah. Selanjutnya adalah hikmah zuhud. Yang pertama, orang zuhud dicintai Allah dan manusia. Bagaimana tidak? Contohnya, seperti kita membantu saudara kita yang lain, seperti memberikan sodakoh dan lainnya, pasti mereka akan mencintai kita. Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang zuhud tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena orang yang zahid tidak mengejar dunia, maka dia akan tidak mudah putus asa. Karena dia hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang zuhud tidak mudah dengki kepada orang lain. Orang yang dengki merupakan orang yang bukan zahid. Karena orang yang zahid itu dia tidak mementingkan kedudukan, maka dia tidak akan mudah dengki kepada orang lain. Yang keempat adalah zuhud melahirkan hikmah atau kearifan. Orang yang zahid akan melahirkan sebuah hikmah kepada orang lain. Yang kelima adalah zuhud sebagai obat penyakit jiwa. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang ini, orang akan berlomba-lomba mendapatkan harta. Mereka rela dari malam, siang untuk bekerja. Tapi tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Bagaimana dengan beribadahnya kepada Allah, apakah dijalankan? Maka dari sinilah akan timbul penyakit-penyakit hati. Dengan ini, jika kita berzuhud, kita akan menghilangkan penyakit-penyakit ini. Selanjutnya adalah zuhud pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Zuhud pada abad ke-1 menjauhkan diri dari dunia menuju ke akhirat yang berakar pada nas agama, yang dilatar belakangi oleh sosiopolitik. Coraknya bersifat sederhana, praktis, belum berwujud dalam sistematika dan teori tertentu. Tujuannya pada abad ke-1 ini adalah untuk meningkatkan moral, masih bersifat praktis, dan para pendirinya tidak menaruh perhatian untuk menyusun prinsip-prinsip teoritis atas kezuhudannya itu. Sementara sarana praktisnya adalah hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan secara penuh, sedikit makan maupun minum, banyak beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlebih-lebihan dalam merasa berdosa, tunduk mutlak kepada kehendaknya, dan berserah diri kepadanya. Dengan demikian, tasawuf pada masa ini mengarah pada tujuan moral. Motif zuhudnya ini ialah rasa takut, yaitu rasa takut yang muncul dari landasan amal keagamaan secara sungguh-sungguh. Sementara, pada akhir abad 2 Hijriah, di tangan Rabi'ah al-Adawiyah muncul motif rasa cinta yang bebas dari rasa takut terhadap adabnya maupun harapan terhadap pahalanya.
Hal ini dicerminkan lewat penyucian diri dan abstraksi dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menjelang akhir abad 2 Hijriah, sebagian zahid, khususnya di Khurasan dan Rabi'ah al-Adawiyah, ditandai kedalaman membuat analisa yang bisa dipandang sebagai fase pendahuluan tasawuf atau cikal bakal para pendiri tasawuf falsafi abad ketiga dan 4 Hijriah. Abu al-Wafa lebih sependapat kalau mereka dinamakan zahid, qori, dan nasik atau bukan sufi. Menurut Abu al-Wafa tahun 1970. Sejalan dengan pemikiran Ani sebelum Abu al-Wafa, al-Qushayri dan memasukkan Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah dalam deretan guru tasawuf. Selanjutnya adalah urgensi zuhud bagi pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Di samping itu, guru juga harus menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Seorang pendidik yang zahid dalam melaksanakan tugasnya tidak semata-mata didorong oleh dorongan-dorongan duniawi semata, atau seorang guru mengajar bukan hanya untuk materi, akan tetapi untuk ibadah kepada Robnya. Guru yang zahid akan menjadikan tugasnya sebagai perantara amal solih yang dapat mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pendidik yang zahid berharap agar tugas mendidiknya sebagai saham yang tetap mengalirkan pahala meskipun sang pendidik sudah meninggal dunia. Bagi pendidik yang hedonis dan pragmatis, pasti tidak akan tertarik dengan janji-janji yang bersifat ukhrawi, sehingga pada akhirnya akan mengabaikan janji-janji yang bersifat asketologis. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.